Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan sehat wal afiat, dapat menunaikan salat Jumat dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, perkenankanlah khatib mengawali materi khutbah pada hari ini dengan menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri, para malaikat bertanya kepadanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi atau di kota Mekah. Kemudian mereka para malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan beberapa orang di kota Mekah yang tidak patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Mereka lebih memilih tetap tinggal di Mekah. Bisa jadi karena kepentingan dunianya, bisa jadi karena berat sayang terhadap harta bendanya, bisa jadi juga karena takut menghadapi resiko perjuangan. Maka kemudian takdir Allah menentukan diri mereka berada di kota Mekah saat terjadi peperangan Badar. Mereka dikenakan wajib militer oleh Abu Jahal. Maka terjadilah mereka pada perang Badar tersebut bukan berada di barisan kaum muslimin, tetapi berada di barisan kaum musyrikin. Maka ada di antara mereka yang meninggal pada saat peperangan tersebut. Maka ayat ini menjelaskan mereka wafat, meninggal dunia dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri. Jika dalam ayat tadi mereka mengaku bahwa mereka orang yang lemah
Dalam tafsir dijelaskan itu hanya sekedar alasan yang mereka buat-buat, padahal secara fisik mereka mampu, secara harta benda mereka bisa ikut berhijrah dengan Nabi ke kota Madinah, tapi mereka tidak melakukan semua itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan kata lain, meninggalnya mereka karena tidak ikut hijrah bersama Nabi, mereka wafat meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu ayat ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya keberpihakan. Kita ada di pihak yang mana? Kita ada di barisan yang mana? Apakah kita ada di pihak orang-orang yang baik, yang soleh, yang memperjuangkan kebaikan? Apakah kita cenderung berpihak kepada orang-orang yang memang juga memiliki giro semangat untuk memperjuangkan kebaikan? Maka keberpihakan itu menjadi sangat menentukan perjalanan hidup dan akhir kehidupan seseorang. Begitu juga lingkungan, kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh akan terbawa menjadi saleh, dan pada akhirnya kita akan selalu dijaga dan dikawal oleh Allah memperoleh akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah. Dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Apabila Allah menghendaki salah seorang hambanya menjadi hamba yang baik, Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, kata Nabi, yasta'miluhu, maka Allah akan jadikan hambanya itu beramal kebaikan, atau Allah angkat hambanya itu menjadi pekerjanya. Lalu sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah mengangkat hambanya menjadi pekerjanya wahai Rasul? Rasul kemudian menjawab, qala yuwaffiqhu bi amalin khairin thumma yuqbadu fihi. Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk, Allah berikan pengawalan terhadap hambanya itu dengan amal-amal kebajikan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, sampai dia dicabut nyawanya, sampai dia datang ajalnya, dia tetap berada dalam kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya. Inilah juga yang dimaksud dengan husnul khatimah, sebuah rezeki, sebuah anugerah hidup, pemberian hadiah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Alangkah indahnya ketika akhir seorang hamba hidupnya sedang dalam keadaan mengerjakan amal soleh, wafatnya, meninggalnya dalam keadaan masih berwudu, dalam keadaan tetap menjaga sholatnya, dalam keadaan masih belum lama dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dikenang oleh orang banyak terhadap dirinya, maka inilah yang dimaksud dengan wafat husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara tentang hijrah tidak hanya berpindah tempat, tapi berpindah nilai, berpindah perilaku, berpindah kebiasaan, berpindah dari yang buruk menjadi baik, berpindah dari kebodohan kepada hidayah dan petunjuk, berpindah dari tradisi jahiliyah pada nilai-nilai ajaran Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, anak laki-laki dari Abu Jahal yang tidak pernah absen memerangi kaum muslimin, ada di barisan terdepan. Pada saat terjadi penaklukan kota Mekah, tiba-tiba dia datang menyerahkan diri kepada Rasul sambil menunggang kudanya. Rasul ternyata punya jiwa pemaaf yang luar biasa. Beliau keluar dari dalam tendanya,
Langsung beliau berucap menyambut kedatangan Ikrimah seraya bersabda, marhaban birraqibil muhajir. Selamat datang wahai penunggang kuda yang ingin berhijrah. Maka tercatatlah kemudian Ikrimah putra Abu Jahal masuk Islam dan baik keislamannya sampai beliau menemukan syahidnya pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Begitulah takdir. Ketika seseorang berhijrah, Allah berikan ganjaran ganti dari masa lalunya yang buruk menjadi baik. Bahkan soal rezeki, Allah berikan juga gantinya. Banyak kaum muhajirin meninggalkan kota Mekah, seluruh harta bendanya ditinggalkan sampai hanya baju yang melekat di badan ketika pergi dari Mekah ke Madinah. Tapi mereka yakin, dan Allah memang sudah memberikan janjinya pada surat An-Nisa ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jika seseorang dia merasa bahwa tempat kerjanya tidak mendukungnya untuk ibadah, tempat kerjanya penuh dengan kefasikan dan kemaksiatan, lalu kemudian dia niat untuk berhijrah meninggalkan pekerjaannya itu, mencari pekerjaan yang baru, maka sesuai dengan janji Allah pada ayat tadi, Allah ganti rezekinya, Allah berikan keluasan dalam hidupnya. Oleh karena itu, tren hijrah, fenomena hijrah sekarang pun melekat pada kalangan generasi muda kita di negeri ini. Giroh Islam, semangat Islam banyak mewarnai kehidupan generasi muda di negeri kita ini. Bahkan di kalangan artis, selebritis, kita kenal ada istilah artis hijrah dan sebagainya. Itu semua tentu saja merupakan sebuah tren yang positif, kecenderungan yang baik, karena disitulah hakikatnya makna hijrah yang dapat kita amalkan agar mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Fa ya ibadallah usi nafsi al-mudhnibah al-mukhti'ah wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Gaza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia hadha baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.